يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kajian rutin kita, yaitu membaca hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dirahmati, berkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita sanjungkan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua, dan mulai kita mensyafa'atnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Kita masih dalam bab tentang keutamaan lapar dan kerasnya kehidupan. Kita membatasi diri dengan makanan, minuman, dan pakaian yang sedikit, serta aspek lain yang menjadi ajakan nafsu dan meninggalkan syahwat banyaknya. Kita sampai di yang ke-20 dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibna Adam innaka an tabdhula al-fadla khairul laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda' biman ta'ud. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun.
Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan harta, itu adalah sangat baik bagi kamu. Innaka an ta'budal fadla khairun laka. Jadi pesan Rasulullah kepada umatnya, kita adalah keturunan Adam, dipanggil wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu, hal itu sangat baik bagi kamu. Tapi sebaliknya, wa antum sikahu syarrun laka, dan jika kamu menahannya, hal itu sangat jelek bagimu. Wala tulamu ala kafafin, kamu tidak dicela karena kecukupan. Wabda biman ta'ul, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan baik, hadis hasan sahih. Artinya orang kaya itu nggak dicela, orang berkecukupan itu justru disenangi oleh Allah. Tetapi lebih disenangi lagi kalau dia kaya dan dermawan. Jadi kalau Allah memberi kesempatan kepada seseorang yang berupa kelebihan harta, lalu orang itu bersyukur, maka Allah senang kepadanya. Dan itulah memang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Bagaimana bentuk syukur itu? Syukur itu adalah kesadaran seseorang untuk mengakui bahwasanya apa yang dimiliki atau yang didapatkan itu adalah nikmat dari Allah. Itu pertama. Yang kedua, lalu dia memuji Allah dengan ucapannya, alhamdulillah. Lalu diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata ini. Dari ucapan tadi itu, ya, dengan menggunakan nikmat tadi itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, Allah yang memberi nikmat. Jadi kalau diberikan harta, ya harta yang diberikan oleh Allah itu diberikan oleh Allah untuk diinfakkan di jalannya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik, ya, yang telah kami rezekikan kepada. Jadi min thayyibati ma kasabtum, yang kamu usahakan. Tapi yang sifatnya thayyib, yang baik, min thayyibati ma kasabtum. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang telah kami keluarkan untukmu dari bumi ini. Ini sifatnya. Jadi sifatnya umum sebenarnya. Apa yang keluar dari bumi, ya hasil pertanian. Kalau
yang pertama kasab, hasil usaha. Itu sifatnya ya bisa perdagangan, bisa kerja di kantor dan sebagainya. Itu sifat. Karena itu dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, anak cucu Adam ini, maka kita harus menggunakan nikmat kelebihan yang diberikan Allah itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Menginfakkan di jalan Allah, membelanjakannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ya tidak, yang dikehendaki Allah, yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang banyak. Mari tanyakan dalam Al-Quran itu. Untuk kedua orang tua, kasih rahmat. Untuk sanak kerabat, ya, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Adalah dirinci dengan apa? Tetangga dekat, tetangga jauh, itu masuk. Ya. Pertama yang perintahkan apa? Menyembah hanya kepada Allah. Ya. Tidak kepada yang lain dan tidak menyekutukan Allah. Berbuat baik kepada orang tua. Ya. Nah, kalau perintah untuk memberi itu ada secara spesifik disebutkan juga. Pada siapa-siapa urutannya itu, misalnya dalam surah Isra misalnya, wa qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Pertama urutannya itu menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada perintah lagi di bawahnya, wa atidal qurba haqqahu. Itu kita manfaatkan, berikan hak mereka, keluarga dekat kita secara juga. Maka sebenarnya sini wabda man ta'ulu itu mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Jadi mendahulukan keluarga dekat. Maka perintah tadi itu mengikuti dari firman Allah, wa atidal qurba haqqahu. Dan jadi keluarga dekat yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa? Kalau punya istri-istrinya, kalau punya anak-anaknya, ya. Kemudian juga orang tuanya itu menjadi tanggung jawab anak. Kalau orang tua sudah tidak mampu, ya, memberikan menghidupi dirinya sendiri, kalau dia punya anak, maka anaknya lah yang wajib untuk melihara orang tuanya itu. Kan termasuk dan kurba. Kalau dikatakan hubungan dan itu anak orang tua, istri. Maka dalam kewarisan pun begitu. Ahli waris itu kalau misalnya semua ada, kalau ada seorang laki-laki punya istri, punya anak, punya orang tua, punya saudara yang tidak terhalang oleh siapapun, meskipun semua seluruh ahli waris ada, itu adalah pertama anak, istri, kemudian orang tua. Ya. Itu tidak terhalang. Jadi ada orang meninggal masih punya ayah, punya ibu, punya anak, punya istri, punya saudara. Saudara tidak dapat dulu, yang mesti dapat siapa? Anak, istri, orang tua itu sudah. Jadi tidak terhalang, semuanya mendapatkan. Kalau dalam Quran sebutkan kan, ya sebutkan.
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Pertama, Allah wasiat kepada kita untuk anak-anakmu, ya, laki-laki mendapat 2 kali lipat dari yang perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, kalau suami dan istri itu dapat. Kalau istrinya yang meninggal, suaminya dapat. Suaminya mendapatkan separuh dari harta peninggalan istrinya. Kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak. Kalau istri punya anak, maka pendapat atau bagian warisnya asumsi adalah separuh. Tadi itu dikurangi separuh lagi jadi 1/4. Karena nanti yang sebagian untuk anaknya itu masalahnya. Nah, kalau anaknya ada anak laki-laki dan perempuan, maka anak perempuannya itu mendapatkan separuh dari bagian laki-laki. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan separuh. Dan kalau itu dia sendiri, tidak ada saudaranya, ya. Tapi kalau anaknya ada 2 perempuan semua, mendapatkan 2/3. Kalau ada anak lakinya, misalnya punyanya 3, ya, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki, maka harta itu dibagi jadi 4, ya. 2 ya, untuk anak laki-lakinya, untuk 2 anak perempuannya masing-masing dapat 1. Nah, gitu. Itu sebenarnya lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan warisan seperti itu. Nah, kalau ada orang tuanya juga dapat berapa dapatnya. Kalau orang itu yang meninggal sudah punya anak, maka bapaknya mendapatkan 1/6, ibunya begitu. Tapi kalau punya anak, dia mendapatkan 1/3. Bahkan disasoban orang, sisa itu bisa menghabiskan harta si pewaris, itu orang yang meninggalkan keluarganya. Nah, suami dapatan itu alternatifnya 2. Kalau istri yang meninggal dia punya anak, dapatnya 1/4. Kalau istri tidak punya anak, ya, maka dapatnya 1/4. Nah, kalau suami yang meninggal, maka istri itu dapatnya 1/4. Kalau suami yang meninggal tidak punya anak. Kalau suami punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Berapapun jumlah istri, punya istri 4, ya dapat 1/8 itu bagi 4, gitu. Istrinya semuanya dapat, bukan 1/8 itu untuk istri pertama, 1/8 itu 2, 1/8 itu 3, enggak begitu. Jadi bagian istri itu cuma 1/8 kalau suami yang meninggalnya punya anak. Kenapa? Ya, karena untuk anaknya tadi itu. Toh misalnya nanti itu istrinya meninggal, itu pun diberikan kepada anak. Tadi itu. Makanya untuk istri dapatnya nggak usah banyak-banyak, 1/8 aja. Karena untuk kepentingan menghidupi dirinya sendiri, karena bagian waris tadi itu juga sudah diberikan kepada anak-anaknya. Jadi itu hak anak. Maka itu diberikan. Wa adzal qurba haqqu, termasuk bagian waris tadi. Juga memberikan infak kepada siapa? Miskin, orang miskin setelah keluarga dan miskin. Kemudian Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, ya. Orang perjalanan, jadi perantau dalam perjalanan lebih jauh. Yang dalam
ancaman secara spesifik. Jangan berbuat zalim. Maka di sini perintah dari Rasulullah SAW itu ya, harus diindahkan supaya dia tidak menjadi orang yang tercela. Kalau dia berikan kelebihan lalu dia tahan, tidak diinfakkan, disimpan sendiri, kata Rasulullah, wa antum sikahu syarrun laka. Kalau kamu menahannya, kamu berikan kepada keluargamu, ya, maka kamu akan menjadi orang yang jelek, itu jelek, syarrun itu jelek. Nah, wala tulamu ala kafin, kamu tidak dicela karena kamu berkecukupan, tapi kamu akan dicela. Ini mafhum mukhalafahnya. Kalau kamu menahan hartamu dan keluargamu yang lain tidak ikut merasakan atas kelebihan yang kau miliki, dia ada haknya. Nah, beritanya dan wabda bimanta'u, dahulukan orang jadi tanggung jawab. Ya tadi jawab-jawab siapa? Keluarga dekatnya, anak, istri, orang tua. Lalu itu ada saudara, kalau saudaranya miskin, ya, kakak, adik misalnya, yang sudah misalnya berjanda, jompo misalnya, kalau punya keluarga. Nah, kita sebagai saudaranya bertanggung jawab, jangan sampai dia menjadi beban bagi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Kalau keluarganya nggak peduli, akhirnya dia minta-minta sana kemari, minta pada keluarga. Siapa yang malu, siapa yang jadi rendah, ya dia sendiri. Nanti setiap orang mencelanya. Itu kan punya saudara, itu kakaknya kaya, tapi dia kakaknya nggak peduli sama adiknya. Nah, itu minta-minta ke orang. Nah, tidak saja keluarganya yang mencibir atau mencela, tetapi orang lain pun ikut membuat dirinya itu menjadi rendah. Dicibir oleh orang punya adik muslim, biar. Orang ada juga orang tua nggak diurus sama anaknya, akhirnya orang tua kesana kemari minta-minta kepada orang lain. Kalau seperti itu, siapa yang menjadi pembicaraan masyarakat? Anaknya, ya kan? Punya orang tua dibiarin aja, kesana kemari minta-minta aja. Sudah banyak. Jadi kalau dia sudah dicukupi, nggak mungkin dia akan minta-minta kepada orang lain. Apalagi sampai mencuri misalnya. Jangan sampai. Ini hadisnya. Baik, hadis berikutnya, wa an Ubaidillah bin Muhsin al-Ansari al-Khutami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutun yawmi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi dari Ubaidullah bin Misham atau Misham Al-Ansari Al-Khatmi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Rasulullah? Barang siapa di antara kalian yang pada waktu pagi aminan, merasa aman rumah tangganya, jadi rumah tangganya merasa aman pagi hari, mu'afa fi jasadi, badannya sehat, ya, sehat badannya. Kemudian indahu qutu yaumihi, hari itu
dia mempunyai persediaan makanan yang cukup ya, untuk yaumi, maka itu saja sebenarnya. Maka annama hizat dunya bihadzafiriha, itu sebenarnya dia telah seakan-akan ia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dengan segala kesempurnaannya bihadzafiriha. Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa hadis hasan, hadisnya hasan baik. Jadi derajatnya hasan. Hadis itu kalau tak sahih ya dhaif. Tapi Imam At-Tirmidzi menambahkan ada derajat yang terselit di antara yang sahih dan yang dhaif itu ada namanya hadis hasan. Itu istilah hadis hasan, itu Imam Tirmidzi yang punya, yang lain. Nah, hadis hasan itu sahih li ghairihi namanya. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Nah, sahih li ghairihi itu maksud hasan, itu maksudnya dia menjadi baik tingkatannya tadi itu hampir dalam tingkatan yang sahih tadi karena dia didukung oleh perawi-perawi yang lain selain dari yang meriwayatkan hadis itu. Jadi yang meriwayatkan tidak cuma satu jalur, tapi dari beberapa jalur, sehingga saling dukung-mendukung, sehingga hadis tadi itu meningkat menjadi hasan. Ini ada satu cerita itu sudah populer. Tidak hanya satu orang yang menceritakan, si A, si B, si C dari semua jalur ternyata ada bercerita semua. Meskipun di situ ada orang-orang yang tidak thiqah, tidak kuat amalannya, atau ada orang yang sebagian yang bohong dan sebagainya. Tapi karena banyaknya yang meriwayatkan dari jalur-jalurnya tadi itu, akhirnya bisa meningkat menjadi hadis itu baik hasan itu. Tapi tidak sampai pada derajat sahih. Kalau sahih itu orang menekan meskipun hadis itu ahad perorangan, tapi orang itu dikenal sebagai orang yang bukan pembohong dan dia hafalannya kuat. Nah, itu baru dikatakan sahih. Kalau hafalannya orang-orang tadi namanya sahih, jadi ghairihi tadi itu istilahnya begini, agak lemah. Nah, hakikatnya ini bagian dari penafsiran dari ayat Al-Quran yang mengatakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu ada ayat surat apa namanya itu, surat Quraisy ya. Bi'ila bi Quraisyin ila bihim rihlat asyita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dari ayat yang terakhir itu kan bahwa kita diperintahkan oleh Allah ya untuk menyembah kepada Allah yang memiliki Ka'bah itu kan, Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena saat itu ayat Al-Quran turun di Mekah ya. Maka ketika dikatakan sembahlah ya Tuhan pemilik rumah ini ya, maksudnya adalah pemilik Ka'bah ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu memiliki sifat, memiliki karunia yang diberikan kepada hambanya ini. Siapa Tuhan yang karakteristiknya seperti apa? Kalau kita ditanya, Tuhan sudah. Oh Tuhan yang memiliki Ka'bah tadi itu,
yang alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka itu apa? Makanan, sehingga mereka tidak jadi lapar. At'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum, dan yang memberikan keamanan kepada orang yang takut. Nah, jadi sama dengan tadi itu. Jadi kalau ada orang itu dipanggil, dia merasa aman, kemudian ada kecukupan untuk persediaan makan hari itu sudah cukup. Itu sudah sangat seperti menggenggam dunia seisinya. Seakan-akan telah mendapatkan kebahagiaan dunia dengan segala sempurnanya. Karena hakikatnya orang itu cuma dua itu, ya, yang diperlukan secara doruri, ya, kebutuhan doruri, kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang mesti harus terpenuhi adalah pertama rasa aman dan bisa makan. Itu aja. Sangat gampang. Aman, keamanan. Karena kalau keamanan itu tidak ada, meskipun banyak harta yang dimiliki, tapi rasa aman tidak ada, itu tidak nyaman. Kenapa? Hartanya banyak dicorongin, dicuri orang sana juga. Nah, juga aman, nggak ada, tapi nggak punya apa-apa. Gimana pendapat? Enak. Sehingga bagaimana asalnya? Tak adanya aman, hari itu cukup. Untuk besok bagaimana? Nggak usah kamu bikin, besok itu ada jatahnya sendiri. Gitu. Itu istilahnya sebenarnya untuk meredam supaya kita ini tidak terlalu rakus kepada harta sampai menumpuk-numpuk. Nah, kalau juga karena umur kita yang hari ini yang sudah kita lalui lah yang sudah pasti menjadi umur kita. Besok belum tentu kita hidup. Siapa tahu nanti malam kita dipanggil oleh Allah, nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita hidup sampai pagi hari? Nggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Makanya ada syair yang populer sekali, alaika bitaqwallahi fa innaka la tadri. Ya, hendaklah kamu senantiasa berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya kamu tidak tahu. Fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Apabila kamu berada di tengah kegelapan malam hari, apakah kamu pasti bisa hidup sampai di pagi hari? Tidak tahu. Itu saya bilang, alaika bitaqwallah fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Ya. Fakam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Itu betapa banyak orang yang sehat segar bugar, tiba-tiba dia meninggal dunia, ya, nggak tahu. Mata min ghairi illatin, dia meninggal tanpa ada sebab yang berarti. Kemarin masih ngaji itu, masih bersandar itu, di situ. Besok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang rahmatullah dengan tenang sifilna sekolah. Kemarin bukannya ketemu kita, itu pengajian kan? Ya. Bangsa kata apa dia? Gak sakit tuh. Pulang pengajian ternyata kerokan sama istrinya. Habis itu tidur.
bablas. Nggak tahu kan kita. Jangan sampai kita bablas, malamnya belum siap. Nah, makanya jangan kamu tidur sebelum kamu pertama menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Baca dulu 3 kali. Jangan kamu tidur sebelum kamu baca sholat, mendapat syafaat dari Nabi. Baca sholat. Jangan sampai kamu tidur sebelum kamu itu diampuni sama oleh Allah. Jadi 3 dari itu sebelum tidur hendaknya dilakukan apa? Baca Quran, khatam Quran, baca dulu 3 kali itu setara dengan menghafal Al-Quran. Yang kedua baca sholat kepada Nabi supaya kita dapat syafaat dari beliau. Yang ketiga istighfar agar supaya hilang dosa-dosa kita. Tanggung jawab dari orang lain, minta maaf ya. Nah itu apa namanya yang mesti harus kita persiapkan. Wa kam min saqimin asyahin menadai. Betapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun tapi ternyata dia tidak hati-hati. Ada orang seperti Perdana Menteri Israel siapa yang dulu mantan Nabi 8 tahun koma sampai sininya itu dibuka ada keluar banyak belantungnya masih hidup itu waktu itu hewan misalnya mereka ya. Jadi masih hidup dan dibelantungin karena ditutup kapas tahunnya di dalamnya belantung. Wih ya. Sangat mengerikan. Jangan sampai seperti itu. Sakit. Sebenarnya boleh jadi Allah masih kepadanya apa? Supaya dia tahu Pak, tapi nggak tobat. Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah adalah Allah wa ikhtirain. Subhanallah bihamdihi subhanallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.